Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kau suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu seorang teman berbagi di sebuah grup yang kebetulan saya ikuti. Teman ini bukan orang Katolik. Dia membagikan video yang berisi tentang 12 hal yang membuat kita bangga sebagai orang Katolik. Jadi video seorang Katolik yang berbagi, ada 12 hal yang membuat kita bangga sebagai orang Katolik. Dimulai dari hal yang ke-12, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal, bukan seperti gereja lain yang terbatas pada suku atau daerah tertentu. Gereja kita universal, dari Roma sampai ke Jember ini satu, bersifat satu dan umum. Yang ke-11, kita bangga menjadi orang Katolik karena dalam gereja Katolik kita tetap menghormati dan mendoakan arwah. Relasi kita dengan orang yang meninggal tidak terputus oleh kematian. Hal yang ke-10 yang membuat orang bangga sebagai orang Katolik, bahwa gereja Katolik didirikan oleh Yesus, dan Yesus memilih Petrus serta para paus penggantinya untuk memimpin gereja ini. Yang ke-9, gereja Katolik memiliki karya karitatif berupa panti asuhan, panti jompo, penampungan orang kusta, dan sebagainya. Yang ke-8, gereja Katolik memiliki seorang ibu yang selalu mendoakan kita, yaitu Bunda Maria. Hal ke-7 yang membuat orang bangga menjadi orang Katolik, bahwa gereja Katolik memiliki orang kudus yang hidupnya menjadi teladan untuk hidup dalam iman Katolik, dan juga mereka menjadi pendoa-pendoa kita. Yang ke-6, gereja Katolik memiliki kekayaan liturgi dan devosi. Yang ke-5, gereja Katolik memiliki liturgi misa yang baku, sama di seluruh dunia. Seandainya ada orang Katolik tersesat di satu tempat dan berjumpa dengan gereja Katolik, dia bisa mengikuti misa di situ
tahu urut-urutannya, mungkin dia tidak tahu bahasanya. Yang keempat, gereja Katolik menjadi pembela utama hak-hak asasi manusia. Kita lihat bahwa di mana-mana gereja Katolik selalu anti aborsi. Aborsi sama dengan pembunuhan. Bayi, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, memiliki hak untuk hidup, memiliki hak asasi yang setara dengan mereka yang sudah dilahirkan, dan banyak hal lagi yang dibela oleh gereja Katolik. Yang ketiga, misi utama gereja Katolik adalah menyebarkan kasih kepada semua orang, sehingga setiap orang Katolik diharapkan hadir di tengah masyarakat sebagai pribadi yang mengasihi Allah dan sekaligus mengasihi sesamanya. Yang kedua, gereja Katolik memiliki Ekaristi yang di dalamnya Yesus benar-benar hadir, karena Ekaristi menjadi puncak iman. Dan yang pertama, pembicara di situ mengatakan, coba orang Katolik pikirkan, apa yang membuat Anda secara pribadi bangga menjadi orang Katolik. Nah, teman yang di Protestan juga minta, coba bagikan pengalaman Anda, hai orang-orang Katolik, supaya saya tahu kenapa Anda bangga menjadi orang Katolik. Beberapa orang Katolik memberi jawaban dengan jawaban yang serupa. Kami di gereja Katolik bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Bahkan di masa pandemi ini kita bisa mengikutinya 2 kali 3 kali karena ada di banyak channel di YouTube. Kita bisa mengikuti online. Nah, saudara yang terkasih, Ekaristi Kudus mewakili kepenuhan atau kelengkapan kehadiran Tuhan kepada umatnya, karena Tuhan di dalamnya hadir melalui firman dan tubuhnya. Ketika kita menerima Tuhan dalam Ekaristi Kudus, Tuhan dan Yesus sendiri menjadi satu dengan kita, dan kita menjadi bagian dari komunitas. Kita disatukan dengan Tuhan dan disatukan juga dengan sesama. Tetapi Ekaristi tidak berakhir ketika imam memberhentikan kita. Ketika imam menutup perayaan Ekaristi dan memberi berkat, kita harus pulang, pergi ke lingkungan tempat kita dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi kita rahmat yang tak terkirakan. Markus dalam Injil yang baru saja kita dengar memberi gambaran bahwa Yesus memiliki perhatian yang besar kepada kita dengan mukjizat penggandaan roti. Saudara, Ekaristi seharusnya menjadi kekuatan kita untuk memberitakan bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Maka malah kita jadikan Ekaristi ini sebagai sumber rahmat dan juga sebagai puncak iman kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk hidup sebagai umat beriman Katolik. Amin.